Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Ada something yang special yang Tuhan kasih buat kami semua di Transformation Church, dan kami berdoa lewat apa yang Tuhan berikan ini, saudara juga bisa diberkati. Salah satu hal yang penting di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita memberikan yang terbaik buat Tuhan adalah hati kita. Hari ini kami semua akan menaikkan pujian, penyembahan buat Tuhan, dan kami mengundang Anda semua dimanapun Anda berada hari ini. Mari bersatu hati dan mari naikkan pujian, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita percaya, sekalipun mungkin Anda mendengar ini bukan di waktu yang sama, tapi kami tahu Roh Kudus bekerja dengan cara yang dahsyat melewati waktu dan tempat. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa setiap kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jumpai setiap pribadi, supaya setiap kami mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dan dengan firman-Mu yang menguatkan kami, menyegarkan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik. Dari dulu sampai selama-lamanya, kasih setiamu tetap. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Biar Engkau yang disenangkan dengan setiap pujian kami Tuhan. Yesus satu-satunya Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan. Hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang kami tinggikan. Kami mau bersyukur Tuhan,
menyatakan Yesus satu-satunya Allah bagi setiap kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Hari ini di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sekali lagi saya bacakan Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hari ini Tuhan, bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kami, tapi hari ini biar pujian ini boleh menjadi pernyataan hati kami bahwa kami ingin terus mengenal Engkau Tuhan, mengenal siapa Tuhan, Juru Selamat bagi setiap kami. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari
Ketika kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, apapun kondisi kami akan terus percaya bahwa Engkau akan membawa kami semakin naik Tuhan. Membawa kami bersama dengan Engkau. Sebab itu kami gak akan takut, kami gak akan bimbang, kami gak akan ragu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesus, kami sembah. Yesus, kami sembah, kami bersyukur. Sebab Kau yang bawa kami, Kau yang menuntunku. Kami sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, Kau yang ku sembah, Kau yang ku nantikan, Kau yang bersamaku. Oh, sebab itu kami bersyukur. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami bersyukur, Thank you, Jesus. kami bersyukur, biar kami boleh menikmati waktu-waktu kami Tuhan Ya, bersama dengan Engkau. amen. Waktu-waktu kami bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Biar di momen ini Tuhan, kami boleh semakin percaya bahwa pertolongan kami adalah daripada Engkau. Amen. Dan hari ini hati kami boleh penuh dengan sukacita, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat bagi setiap hidup kami. Ya, amen. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tentunya ketika kita menyembah Tuhan, kita bersatu hati di dalam keintiman dengan Tuhan. Tidak pernah salah buat kita untuk feel good. Kita merasa ada sesuatu yang membuat kita tenang, yang membuat kita sungguh dikuatkan. Tapi saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa worship is so much more than just emotional feeling atau just to feel good.
worship, penyembahan itu bukan cuman bicara tentang momen secara emosional atau perasaan kita. Worship itu bukan satu arah dari pemimpin pujian kepada jemaat. Worship itu melibatkan keterlibatan dari setiap pribadi. Karena worship bicara soal dua arah, antara umat dengan Tuhannya. Makanya ada satu lagu yang mengatakan bahwa ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Karena worship bicara soal hubungan. Dan worship itu gak pernah bicara soal Anda dan saya. Worship itu bicara tentang satu pribadi dan satu-satunya, yaitu Tuhan. Makanya hari ini saya ingin kita semua belajar di waktu yang singkat ini tentang sebuah transformational worship. Penyembahan yang mengubahkan. Saudara, kita tahu Tuhan tidak perlu berubah sebab Dia tetap untuk selama-lamanya. Tetapi berapa banyak dari kita yang sadar bahwa worship adalah momen seperti tadi ketika kita menyembah bersama-sama. It's just a perfect moment buat Tuhan bicara kepada setiap kita secara pribadi. Dan menarik sekali bahwa worship itu bisa mengubah hati. Karena waktu kita menyembah, setiap kalimat yang kita ucapkan itu jadi sebuah reflection buat kita. Ketika kita berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sadarkah saudara bahwa ketika kita berkata Tuhan itu Raja, artinya Raja itu memerintah. Siapa yang diperintah? Anda dan saya. Karena kalau saya berkata Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, artinya saya sedang berkata bahwa Yesus itu Raja saya. Maka di saat yang sama hati saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, have I made him the king of my life? Apakah saya sudah menjadikan dia raja atas hidup saya? Apakah setiap aspek hidup saya tunduk di bawah firman Tuhan? Misalkan. Nah, saudara, saya ingin menceritakan secara singkat ada sebuah momen yang tercatat di dalam Alkitab. Momen yang spektakuler, Tuhan menyatakan karya yang luar biasa lewat seorang nabi namanya Elia. Saudara, pada saat itu ada satu momen di mana seorang raja namanya Ahab itu punya nabi. Saudara tahu kalau raja punya nabi, berarti nabi ini adalah nabi upahan raja. Tentunya kalau nabi upahan, apa yang dia katakan tentunya adalah yang menyenangkan raja. Itu sebabnya Elia bangkit di hadapan bangsa itu untuk menyatakan kepada bangsa ini supaya mereka berubah, mereka transform hatinya dan bertobat. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Elia menyatakan bahwa dia adalah seorang diri, tapi nabi-nabi Baal itu ada 450 banyaknya. Nah, saudara, mari kita renungkan sebentar bahwa satu orang melawan 450 orang. Kalau benar nabi-nabi ini punya kuasa, artinya saudara bahkan satu lawan satu saja sudah cukup. Tetapi ada sebuah hal yang spektakuler yang Tuhan mau nyatakan lewat kejadian ini. Seolah-olah Tuhan mau berkata bahwa aku tidak perlu banyak orang. Sebab aku tidak perlu dibatasi oleh keterbatasan manusia. Nah, saudara, singkat cerita, Nabi Baal ini 450 orang ini melakukan semua yang mereka bisa. Mereka menari, mereka menyembah, mereka memanggil Baal. Bahkan mereka menyayat tubuh mereka sendiri supaya Baal datang. Karena mereka punya sebuah challenge di mana siapa yang berhasil meminta Tuhannya membakar korban persembahan, mengirim api dari langit atau dari surga, maka merekalah Tuhan yang sebenarnya. Tentunya kita tahu saudara bahwa 450 orang Nabi Baal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai tengah hari lamanya dikatakan tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara, this is the power of worship. Di ayat yang ke-30, Elia sekarang mendapatkan giliran. Dituliskan begini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel.
Lalu dia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Saudara, di zaman itu menyembah Tuhan itu bicara mendirikan mezbah, membawa korban bakaran. Jadi inilah worship. Dikatakan dia lalu kemudian membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Saudara, ini adalah perbuatan yang ekstrim sebab kayu yang mau dibakar seharusnya tidak boleh basah. Karena tidak ada yang lebih parah daripada kayu basah ketika kita mau membuat sebuah kayu yang dibakar atau kayu bakar. Dikatakan tapi kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buat begitu untuk ketiga kalinya. Jadi bukan hanya 1 kali tapi 3 kali. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit yang tadi dibuat itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Change of heart. Transform heart. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kalau Anda perhatikan apa yang tadi baru saja kita dengar bersama-sama. Tuhan bukan hanya turun tangan menurunkan api dari surga, itu saja sudah sebuah hal yang spektakuler. Tetapi tidak ada satupun yang tersisa. Kayu yang basah tadi, batu, tanah, korban bakaran tentunya, bahkan air yang memenuhi parit. Saudara, apa yang sebenarnya sedang kita mau belajar dari sini? Ketika kita bicara soal transformational worship, change of heart, hati yang berubah, sadarkah saudara bahwa kisah ini bukan dimulai ketika Elia membawa korban bakaran kepada Tuhan. Kalau kita mundur ke dalam 1 Raja-Raja pasal yang 17 ayat pertama, kita akan mengerti apa yang terjadi. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi saudara perhatikan baik-baik konteks ketika kejadian ini sedang terjadi, api Tuhan menyambar, kayu yang dimaksud jadi kayu bakaran ini disiramkan air sampai paritnya penuh air. Ini adalah sebuah kondisi di mana air adalah sebuah komoditas yang langka. Karena tidak turun hujan. Dan kita tahu di zaman itu air sumbernya dari hujan. Apa yang sedang Tuhan mau nyatakan lewat kejadian ini? Saudara, ketika Elia meminta air itu ditumpahkan, saudara bisa bayangkan apa yang dilihat dan dirasakan orang Israel. Air yang begitu berharga, yang langka, seolah-olah dibuang begitu saja. Tapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa bukankah ketika kita datang kepada Tuhan, worship Him, menyembah Dia, bukankah sungguh layak ketika kita membawanya yang terbaik? Yang paling langka, yang paling berharga, yang priceless. Sampai-sampai kita sedang mau berkata bahwa gak ada yang lebih berharga daripada Tuhan yang kami sembah. Transformational worship require sacrificial offering. Penyembahan yang mengubahkan
pasti melibatkan pengorbanan, pelepasan hak, kerelaan untuk berkata, there's nothing else in this life. Gak ada lain dalam hidup ini yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang lebih berharga daripada Tuhan. Dan kita tahu saudara bahwa korban demikian yang kemudian menyenangkan hati Tuhan dan bahkan api dari surga turun menyambar dan nama Tuhan ditinggikan. Kita jadi teringat di dalam Roma 12 ayat 1, itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, tentunya saya percaya Tuhan tidak sedang meminta kita hari ini untuk membangun mezbah, menaruh kayu, kemudian nanti pulang ke rumah saudara, kemudian mengisi, membuat parit. Bukan. Tapi lewat apa yang kita sama-sama dengarkan hari ini, kita belajar sebuah prinsip. Kalau kita mau mengalami transformasi, kalau kita merindukan ada perombakan, ada perubahan, ada terobosan, ada hal yang luar biasa, yang baru dalam hidup kita, maka terlebih dahulu kita mengerti apa sih yang paling berharga dalam hidup kita ini. Tubuh kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, keuangan kita, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Maukah hari ini kita menaruh itu semua di hadapan Tuhan? Sama seperti Elia menyusun mezbahnya. Hari ini kita menyusun mezbah hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, God, it's all yours. Semua punyanya Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, hari ini bolehkah ambil waktu ini, kau pejamkan matamu, kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, dari segala sesuatu yang ada, aku sadar hari ini bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kematianmu yang menebus dosaku dan mengampuni dosaku, menebus hidupku. There's nothing else yang lebih berharga dari itu semua. Itu sebabnya aku mau berkata, hidupku ini milikku. Semua ini kepunyaannya Tuhan. Kami bisa pergi jauh, kami bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab bukankah ketika engkau mati di kayu salib, engkau sedang berkata kepada setiap kami, engkau ini seharga nyawaku. You are priceless. Engkau berharga di mata Tuhan. Hari ini Tuhan, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang demikian mengasihi kami, yang kasihnya tanpa syarat, yang sekalipun apa yang di belakang kami ini gak layak, gak membuat kami pantas, tapi Tuhan engkau tetap mengasihi kami, engkau mati buat kami, dan api surga itu yang menebus kami, menggantikan, menghabisi seluruh dosa kami dan menggantikannya dengan hidup yang kekal, dengan pengampunan, dengan damai sejahtera. Sehingga hari ini kami bisa memanggil Engkau Bapa. Hari ini kami percaya di momen ini, bahkan ketika kami terus membawa pujian dan penyembahan ini, kami seperti Elia yang sadar bahwa kami gak akan bawa selain yang terbaik. Karena kami tahu kami sedang memberi, bahkan kami bukan memberi, kami mengembalikan apa yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Yang terbaik, yang mulia, yang kudus, yang berkenan, hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami taruh di mezbah Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga, dimanapun kami berada, Roh Kudus sedang bekerja, menjamah, membajak hati kami, mengubahkan setiap kami, dan membawa kami kembali datang kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Kami menyadari Tuhan, pengorbanan-Mu terlalu besar buat kami. Kami tahu nggak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk membalas, untuk menggantikan apa yang sudah terlebih dahulu Engkau beri buat kami. Tapi kami tahu Tuhan, yang Kau rindukan adalah pribadi kami. Sebabnya hari ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Dan kami mau berkata, Tuhan, ini kami, inilah persembahan kami, yaitu hidup kami sendiri. Sekalipun kami tahu ini gak bisa membalas apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami, tapi inilah yang terbaik yang kami bisa bawa di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, Yes, Lord. semuanya karena kasih-Mu. Oh, yes, God. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami berikan sama Engkau Tuhan, biar hidup kami hari ini Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biar hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi bukti nyata bahwa Engkau hadir Tuhan bagi setiap kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are good, God. You are so good. Engkau baik, Engkau sungguh-sungguh baik, Tuhan. Kebaikan-Mu mengatasi segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami ini boleh dipanggil, dimiliki untuk jadi anak-anak-Mu. Oh, the goodness of God. Kebaikan-Mu Tuhan melampaui segala sesuatu. Kasih yang kami bisa alami, kami bisa terima dari siapapun. It's nothing compared to your unconditional love. Gak ada bandingannya Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih-Mu yang gak bersyarat. Hari ini kami sungguh bersyukur. Karena sesungguhnya ketika kami membawa puji dan sembah kami, itu semua bisa kami lakukan karena Engkau yang terlebih dahulu menjadi korban yang mulia, korban yang sempurna sebagai ganti hidup kami. Sehingga kami ini boleh disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati Tuhan. It's all because of your goodness, oh God. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari saudara dimanapun engkau berada, kalau ada satu hal yang kau harus dengar dan percayai hari ini, God is good and He is good to you.
Allah itu baik, Tuhan itu baik dan Dia baik akan engkau. Kasih-Nya buat engkau melebihi segala sesuatu. Apapun yang pernah engkau dengar, apapun yang engkau pernah terima, apapun yang pernah orang katakan tentang engkau, apapun situasi yang engkau hadapi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan, yang bisa memisahkan engkau untuk jadi anaknya. Hari ini biar lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan, ada hati yang ditransformasi, ada kehidupan yang diubahkan. Dan kami tahu dimanapun kami berada, kami berjumpa dan dijumpai engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Hari berapa banyak saudara engkau dimanapun engkau berada hari ini. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku belum pernah kenal engkau secara pribadi. Today I want to give you a great opportunity. Ada satu opportunity yang sangat luar biasa yang tersedia buat saudara dimanapun kau berada. Kalau kau berkata, Tuhan, aku mau punya engkau yang mengasihi aku. Hari ini dengar, Tuhan sudah mengasihi engkau. Tapi hari ini maukah engkau berbalik dari jalanmu dan kau berjalan bersama Tuhan? Kalau engkau berkata, ya Tuhan aku mau. Hari ini bolehkah engkau pejamkan mata di mana engkau berada. Dan hari ini ikuti saya berdoa dan katakan dari hatimu, Tuhan, ini aku. Aku tahu engkau, Yesus, sudah mati bagiku. Menebus hidupku. Mengampuni dosaku. Mulai hari ini, aku berkata engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, engkau yang memimpin hidupku. Karena aku tahu, aku ini kepunyaan Tuhan. Engkau Bapa, aku ini anak. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau baru berdoa demikian, sadari ini. Bukan hanya Tuhan mengasihimu, tapi engkau gak akan dibiarkan apa adanya hari ini. Tuhan akan terus mengubahkan engkau, mentransformasi engkau. Kau akan dipakai bahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan lewat hidupmu, engkau akan jadi garam. Kau akan jadi terang. Dan lewat hidupmu, banyak orang yang akan diubahkan. Engkau berharga, engkau dikasihi. Dan Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Dan biar hari ini, transformasi itu mulai terjadi dalam hidupmu. Dan kita akan bersama-sama berjalan di dalam transformation journey ke depan. Hari ini Tuhan kami tahu, kami mungkin selesai. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan belum selesai dengan setiap kami. Dengan setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada hari ini. Engkau akan terus menyatakan kasih-Mu. Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu. Dan Engkau akan terus bekerja dan berkarya di dalam hidup mereka. Dan melalui hidup mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang yang boleh diberkati. Hari ini dimanapun kau berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Nah, hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi engkau tanpa syarat, mati dan bangkit bagi hidupmu. Dan persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkanmu mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai setiap janji dan panggilan Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan hanya di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya, kita diberkati dan diutus Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.